Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Penjual mie tek-tek tanpa kepala. Sudah hampir pukul 9:30 malam ketika Kang Sudarmo akhirnya menyerah pada dinginnya angin kemarau yang terus menerobos celah jaketnya. Ia bangkit dari jok motor, melangkah ke pinggir pangkalan, lalu menatap jalanan desa yang lengang di depannya. Pangkalan ojek Jagasura memang tidak pernah ramai. Hanya sebaris pohon akasia tua di sisi kiri. Sebuah gubuk kayu beratap seng yang dijadikan tempat berteduh, dan di belakangnya deretan pohon jati yang rapat mengapit batas desa dengan hutan. Di siang hari, tempat ini cukup hidup. Tapi setelah adzan Isya, jalanan di depan pangkalan itu bisa dibilang mati. Jangankan orang lewat, suara motor pun sudah jarang terdengar. Kang Cipto duduk di atas jok motornya sendiri, mengisap kretek filter sampai nyaris ke bagian filternya. Asapnya mengepul tipis, langsung tersapu angin sebelum sempat mengembang. "Anginnya beda malam ini," kata Cipto pelan. Matanya menatap ke arah pohon jati yang bergoyang-goyang di kejauhan. Sudarmo mendengus. "Beda gimana? Tetap dingin, tetap sepi?" "Iya, tapi kering banget parit itu." Cipto menganggukkan kepalanya ke arah saluran air di sisi jalan. "Sudah berapa minggu kering begitu? Biasanya kalau kemarau masih ada airnya sedikit." Sudarmo melirik ke parit itu. Memang benar, dasarnya sudah retak-retak. Tanah kering pecah seperti kulit yang terbakar. Tidak ada genangan, tidak ada suara gemericik, sunyi betul. "Musim kemarau panjang," jawab Sudarmo singkat, lalu merogoh saku jaketnya mengambil sebatang kretek. Ia nyalakan dengan korek api sekali gesek, menghisap dalam-dalam, membiarkan hangat asapnya mengisi dada sebentar sebelum diembuskan perlahan. Cipto menggeser duduknya, mencoba mencari posisi lebih nyaman. "Penumpang terakhir tadi jam berapa?" "7:30. Ibu Parti minta diantar ke puskesmas kecamatan. Anaknya panas." "Sudah, itu doang?" "Iya, itu doang." Cipto tertawa kecil, tapi suaranya tidak terdengar seperti orang yang benar-benar geli. Lebih ketawa orang yang pasrah. "Hari Jumat Kliwon begini, ya orang-orang pada di rumah semua. Gak ada yang mau keluar." "Kamu percaya hal begituan?" tanya Sudarmo sambil menepuk abu rokoknya. "Bukan soal percaya tidak percaya," jawab Cipto. "Tapi orang-orang sini memang begitu, sudah dari dulu. Jumat Kliwon itu bukan hari untuk keluyuran, kata orang-orang tua loh ya." Sudarmo tidak menyaut. Ia menatap ujung rokoknya yang membara, membiarkan pikiran melayang sebentar. Di kejauhan, pucuk-pucuk pohon jati bergoyang pelan. Anginnya tidak keras, tapi terus-menerus berembus dari arah utara, membawa hawa dingin yang tidak biasa untuk musim kemarau seperti ini. Biasanya kemarau itu panas, tapi malam ini dinginnya menusuk, seperti angin yang datang dari tempat yang jauh sekali. Sudarmo menarik nafas, memasukkan tangan ke dalam saku, dan kembali duduk di jok motornya. Pangkalan ini sunyi, terlalu sunyi. Sudarmo baru saja hendak merebahkan punggungnya ke jok motor
ketika terdengar suara langkah kaki dari arah timur. Pelan tapi teratur. Suara sandal jepit yang bergesekan dengan aspal. Dari balik tikungan kecil di ujung jalan muncullah sosok Mbak Lurah Kromo. Sarung kotak-kotak terlipat rapi di bahunya. Baju koko putih yang sudah agak kekuningan di bagian kerah dan peci hitam yang sedikit miring ke kanan. Di tangan kirinya ada tasbih kayu yang masih berputar pelan di jari-jarinya. "Mbah Kromo?" sapa Cipto lebih dulu, sedikit membungkuk hormat. Mbah Kromo mengangguk. Langkahnya melambat saat mendekati pangkalan. Matanya menyapu sekilas ke arah keduanya, lalu ke jalan di depan, lalu ke arah utara. "Baru pulang pengajian, Mbah?" tanya Sudarmo. "Iya, di rumahnya Pak Kiai Mursid. Agak molor. Tadi ada sesi tanya jawab panjang." Mbah Kromo berhenti tepat di pinggir gubuk. Tidak masuk, hanya berdiri sambil satu tangannya memegang tiang kayu di sisi pintu. "Kalian masih di sini terus?" "Nunggu penumpang, Mbah. Siapa tahu ada yang butuh antar," jawab Cipto sambil melempar putung rokoknya ke aspal. Mbah Kromo tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah utara lagi, ke arah hutan jati itu. "Anginnya dari utara terus dari tadi ya?" tanyanya. Sudarmo mengangguk. "Dari tadi, Mbah. Dingin banget, padahal kemarau." Mbah Kromo menghela nafas pendek. Bukan nafas orang kelelahan, lebih seperti nafas orang yang sedang menimbang-nimbang sesuatu sebelum diucapkan. "Kalian jangan ke utara malam ini," katanya akhirnya. Suaranya datar, tidak dramatis, seperti orang mengingatkan agar tidak lupa mengunci pintu. Cipto dan Sudarmo saling lirik sebentar. "Maksudnya, Mbah?" tanya Sudarmo hati-hati. "Ya utara itu." Mbah Kromo menganggukkan kepalanya ke arah yang sama. "Lewat jalan depan balai desa, ke arah makam lama. Malam ini jangan ke sana ya." "Memangnya kenapa, Mbah?" Cipto bertanya dengan nada yang dijaga agar tidak terkesan meremehkan. "Aromanya beda," jawab Mbah Kromo singkat. "Orang yang sudah lama tinggal di sini pasti tahu kalau angin kemarau datang dari utara dan baunya seperti tanah yang belum pernah tersentuh hujan. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di sana. Saya tidak bilang apa, saya cuma bilang jangan ke sana." Sudarmo mengangguk pelan. "Baik, Mbah, kami nggak ada rencana ke sana juga." Mbah Kromo menatap sebentar, seperti mengukur seberapa sungguh-sungguh jawaban itu. Kemudian beliau mengangguk sekali, melepas tangan dari tiang, dan kembali berjalan. "Sudah malam, kalau sampai jam 11 tidak ada penumpang, mending pulang saja kalian," ucapnya tanpa menoleh. Suaranya sudah agak menjauh. Langkah sandalnya kembali terdengar, makin lama makin pelan, sampai akhirnya hilang di balik kelokan jalan menuju rumahnya yang memang tidak jauh dari pangkalan. Sudarmo dan Cipto diam sejenak. Tidak ada yang berkomentar. Cipto hanya meraih sebatang kretek baru dari sakunya dan menyalakannya. Sudarmo menatap ke arah utara, ke deretan pohon jati yang pucuknya masih bergoyang ditiup angin yang sama. Aromanya, ia coba cium udara malam itu dengan sengaja. Tidak ada yang aneh menurutnya, hanya dingin, hanya kering. Belum sempat Sudarmo memalingkan pandangannya dari arah utara, suara langkah kaki terdengar lagi dari ujung jalan. Kali ini dari arah yang berbeda, dari selatan, dari arah jalan masuk desa. Seorang pria tua berjalan dengan langkah yang tidak terlalu cepat. Badannya kurus, pakai baju hem lengan panjang warna gelap dan celana kain hitam. Di tangannya ada kantong plastik hitam kecil yang tampaknya tidak terlalu berat. Rambutnya putih semua, kulitnya keriput, dan jalannya sedikit membungkuk ke depan
seperti orang yang sudah terbiasa membawa beban berat bertahun-tahun. Cipto yang pertama melihat dan langsung berdiri dari joknya. "Mau kemana, Pak?" tanya Cipto. Pria tua itu berhenti di depan pangkalan. Matanya melihat ke Cipto, lalu ke Sudarmo, lalu ke motor-motor mereka. "Watu Gede," jawabnya. Suaranya serak dan pelan. "Ada ojek yang mau antar." Cipto menoleh ke Sudarmo. Watu Gede itu adalah Duku Watu Gede, sebuah dusun kecil yang letaknya sekitar 4 km ke arah barat. Jalannya lumayan, sebagian aspal, sebagian makadam berbatu. Tidak terlalu jauh, tapi di malam seperti ini, dengan sepinya jalanan, itu sudah cukup jadi penghasilan yang masuk akal untuk menutup malam. "Giliran saya, Dar," kata Cipto pelan ke arah Sudarmo. Sudarmo mengangguk. Memang begitu sistemnya. Mereka bergantian. Siapa yang lebih lama tidak dapat penumpang, dia yang berangkat duluan kalau ada yang datang. Cipto langsung mengenakan jaketnya yang dari tadi tergantung di spion motornya. Ia menepuk pundak Sudarmo sekali sebelum menghidupkan mesin motornya. Suara mesin menyala dengan bunyi khas yang memecah keheningan pangkalan. "Saya duluan ya, Dar. Gak lama kok." "Hati-hati," jawab Sudarmo singkat. Pria tua itu naik ke boncengan dengan gerakan yang pelan tapi mandiri. Tidak perlu dibantu, hanya butuh waktu sedikit lebih lama. Kantong plastik hitam ditaruh di pangkuan. Kedua tangannya memegang pinggul Cipto dengan ringan. Motor Cipto bergerak maju, melewati batas cahaya lampu gubuk pangkalan, lalu masuk ke jalan yang gelap. Suaranya makin lama makin kecil, menuju ke arah barat, melewati jalan desa yang sudah tidak ada lampunya setelah radius 200 meter dari pangkalan. Sudarmo berdiri di sana, mendengarkan sampai suara motor itu benar-benar tidak terdengar lagi. Sunyi, bukan sunyi yang biasa. Ini sunyi yang terasa penuh, seperti semua suara di sekitar tiba-tiba memutuskan untuk berhenti sekaligus. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara katak dari parit yang memang sudah kering. Tidak ada anjing menggonggong dari arah rumah-rumah penduduk yang terdekat pun diam. Sudarmo menarik nafas pelan lalu mengembuskannya. Ia memutar badan, masuk ke dalam gubuk, dan duduk di bangku kayu panjang yang memang disediakan untuk menunggu. Satu-satunya cahaya yang ada hanya dari bolam 15 watt yang menggantung di atap gubuk, bergoyang pelan setiap kali angin masuk dari celah dinding. Ia sendirian sekarang, dan malam masih panjang. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sudarmo sudah 2 kali bolak-balik dari bangku ke pinggir jalan, mencoba mengusir rasa bosan yang mulai menumpuk. Tidak ada penumpang, tidak ada suara motor yang lewat, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari rumah-rumah penduduk di sekitaran pangkalan. Semuanya sudah tutup pintu dari tadi. Di sudut belakang gubuk ada beberapa potong kayu jati sisa proyek renovasi balai desa yang belum sempat diangkut. Potongannya tidak rata, ada yang sebesar lengan orang dewasa, ada yang lebih kecil. Sudah kering betul karena tersimpan di tempat terbuka selama berminggu-minggu. Sudarmo mengambil beberapa potong, menyusunnya di tanah-tanah kosong di depan gubuk, agak menjauh dari motor supaya tidak kena percikan. Ia menyulutkan dengan korek api yang sama yang tadi ia pakai untuk rokok. Kayu kering itu tidak susah menyala. Dalam 2-3 menit, api sudah hidup dengan cukup stabil. Nyalanya oren kekuningan, menghasilkan kehangatan yang langsung terasa di wajah dan telapak tangan. Sudarmo jongkok di depannya, mendekatkan kedua tangan ke arah api. Badannya yang dari tadi kedinginan akhirnya mulai terasa sedikit lebih nyaman. Ia melirik jam tangan. Pukul 22:14 menit. Cipto belum kembali, tapi itu wajar. Watu Gede tidak dekat.
Dan kalau si penumpang minta tunggu sebentar atau mengobrol dulu, bisa hampir sejam baru balik. Rokok di saku jaketnya tinggal 1 batang. Ia simpan dulu, tidak ia nyalakan. Tenggorokannya sudah sedikit perih dari tadi karena terlalu banyak merokok sejak sore. Perutnya mulai berbicara. Siang tadi ia hanya makan sepotong tempe goreng dan nasi yang porsinya tidak terlalu besar karena istrinya bilang berasnya hampir habis dan belum sempat beli. Ia bilang tidak apa-apa, nanti beli makan di luar. Tapi kenyataannya tidak ada yang ia beli. Penumpang sepi, uang di dompet mepet, dan ia tidak mau jajan kalau penghasilan hari itu belum cukup menutup keperluan besok. Jadi perutnya sekarang kosong, dan api unggun di depannya alih-alih bikin mengantuk, malah bikin pikirannya melayang ke arah makanan. Sate, gorengan, mie rebus, apa saja yang hangat. Ia sedang menekan-nekan perutnya pelan dengan tangan ketika angin bertiup dari arah barat, dan bersamaan dengan angin itu datanglah sesuatu yang langsung membuat kepalanya mendongak. Aroma. Bukan aroma sembarangan. Itu aroma kecap manis yang dipanaskan di atas wajan panas, bercampur dengan bawang putih yang ditumis. Ada sedikit bau minyak goreng yang mengepul, dan di baliknya aroma kaldu yang gurih. Mie tek-tek. Sudarmo berdiri. Hidungnya menangkap aroma itu dengan jelas. Tidak samar-samar. Ia menoleh ke kanan ke kiri. Dari arah utara di ujung jalan yang remang-remang, terlihat sebuah pikulan kayu bergerak pelan. Di kedua ujung pikulannya tergantung keranjang anyaman bambu yang ditutup kain. Dan di salah satu sisinya ada kompor kecil berbahan bakar minyak yang menyala redup. Orangnya berjalan pelan, kepalanya tertunduk, langkahnya teratur, dan setiap beberapa langkah terdengar bunyi khas itu. Tek tek tek. Sudarmo menelan ludah. Tangannya sudah setengah merogoh saku celana mencari uang receh yang biasanya ia sisihkan untuk jajan kecil. Uang receh di sakunya ada, cukup untuk semangkuk mie. Sudarmo melangkah keluar dari area pangkalan. Matanya terpaku pada sosok pemikul mie yang sudah bergerak makin menjauh ke utara. Jalannya cepat untuk ukuran orang yang sedang membawa pikulan, bahkan terasa terlalu cepat. Sudarmo mempercepat langkahnya. Ia sudah hampir di ujung jalan pangkalan ketika menyadari bahwa kalau jalan kaki, ia tidak akan kejar. Jarak antara dirinya dan sosok itu sudah sekitar 50 meter. Dan penjual itu terus melangkah tanpa satu kali pun menoleh ke belakang. Ia putar balik, kembali ke pangkalan, menghidupkan mesin Yamaha RX 100 miliknya. Mesin itu menyala setelah 2 kali engkol. Suaranya khas, sedikit kasar di putaran bawah, tapi stabil. Lampu depannya menyala, menerangi jalanan di depan dengan cahaya kuning yang tidak terlalu terang, tapi cukup untuk melihat jalan. Sudarmo melepas standar samping, memasukkan gigi 1, dan melaju pelan mengikuti arah yang tadi ditempuh sosok penjual mie itu. Di ujung jalan pangkalan ia belok kanan mengikuti jalan desa yang memang mengarah ke utara. Lampu motornya menyapu permukaan jalan aspal yang sudah retak-retak di beberapa bagian. Di kiri kanan jalan rumah-rumah penduduk sudah gelap semua. Tidak ada lampu teras yang menyala, tidak ada suara televisi yang bocor keluar. Sosok penjual itu terlihat di depan, sekitar 30 meter, masih berjalan dengan pikulannya. Bunyi tek-tek dari pikulan kayu itu masih terdengar jelas, bahkan terasa lebih keras dari seharusnya di tengah sunyi seperti ini. Sudarmo mempercepat sedikit, tapi tidak sampai ngebut. Jalanan di sini sempit, hanya cukup untuk 1 mobil. Dan di beberapa titik ada polisi tidur yang kalau tidak hati-hati bisa bikin motor oleng. Sosok itu berbelok ke kiri, masuk ke jalan yang lebih sempit, di antara deretan rumah penduduk dan kebun milik warga. Di kiri jalan itu tumbuh pohon nangka yang batangnya besar. Akarnya sebagian mencuat ke permukaan tanah
sehingga jalanan di situ sedikit bergelombang. Lampu motor Sudarmo menerangi jalan itu, tapi cahayanya terpotong oleh bayangan pohon nangka yang rapat di kedua sisi. Sudarmo mengikuti belokan itu dengan kecepatan rendah. Jari tangannya siap dituas rem. Sosok penjual itu masih di depan, masih berjalan, masih membawa pikulan, masih berbunyi tek-tek dengan irama yang tidak berubah. Yang membuat Sudarmo sedikit heran adalah tidak ada satupun pintu rumah yang terbuka. Tidak ada warga yang keluar untuk membeli. Padahal biasanya bunyi tek-tek mie itu seperti kode, dan pasti ada 1-2 orang yang muncul dari dalam rumah. Tapi tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya sosok itu, pikulannya, dan Sudarmo yang mengikuti dari belakang dengan lampu motor yang terus menyorot punggung penjual itu. Punggung yang Sudarmo baru sadari sekarang tidak pernah sekalipun bergoyang ke kiri atau ke kanan, meski kakinya terus melangkah di jalan yang tidak rata. Sudarmo terus mengikuti sosok itu dengan kecepatan rendah. Matanya tidak lepas dari punggung penjual yang berjalan di depannya. Jalan di sini mulai berubah. Aspalnya habis, berganti tanah padat yang agak berdebu karena kemarau. Di kiri kanan sudah tidak ada rumah penduduk. Hanya pagar bambu pembatas kebun singkong dan pisang milik warga yang daunnya terlihat layu karena sudah lama tidak hujan. Lampu motor Sudarmo jadi satu-satunya sumber cahaya di jalan itu. Ia baru saja melewati tikungan kecil ketika dari arah depan ada cahaya senter yang bergerak-gerak dari sisi kiri jalan. Cahayanya menyorot ke tanah, lalu ke kanan, lalu ke depan. Langkah kakinya berat, pakai sepatu Lars karet yang bunyinya terdengar pelan di tanah kering. Lek Marjo. Hansip itu muncul dari celah pagar bambu. Rupanya baru selesai mengecek sisi kebun yang memang masuk dalam jalur rondanya malam ini. Di bahunya ada tongkat ronda kayu yang sudah mengkilat. Di bagian pegangannya, karena sering dipakai, seragam Hansip hijaunya agak lusuh, dan sarung yang dililitkan di leher untuk menahan dingin terlihat seperti baru diambil dari jemuran tadi malam. Senter Lek Marjo langsung menyorot ke arah Sudarmo begitu mendengar suara motor mendekat. Sudarmo memperlambat motornya sampai hampir berhenti, lalu menurunkan satu kaki ke tanah. Lek Marjo, panggilnya. Lek Marjo menurunkan senternya, mendekat 2 langkah. Loh, Sudarmo, ngapain kamu di sini jam segini? Ngejar penjual mie tek-tek, Lek. Tadi lewat pangkalan, saya kejar ke sini. Sudarmo menoleh ke depan. Sosok penjual itu masih terlihat di kejauhan, kira-kira 40 meter. Pikulannya masih terayun, bunyinya masih terdengar. Itu masih kelihatan kan yang bawa pikulan di depan itu? Lek Marjo mengikuti arah pandangan Sudarmo. Ia diam sebentar, matanya menyipit, mencoba fokus ke arah yang ditunjuk. Mana? Gak ada siapa-siapa di sana. Sudarmo mengernyit. Loh, itu loh Lek, yang jalan bawa pikulan. Masih kelihatan lampunya. Lek Marjo menggeleng pelan. Dar, saya sudah ronda di jalan ini dari jam 9. Gak ada penjual mie lewat sini malam ini. Dari tadi sepi terus. Sudarmo menatap ke depan lagi. Sosok itu masih ada, masih berjalan. Bunyi tek-tek-tek itu masih jelas di telinganya. Aromanya pun masih ada, gurih dan hangat. Terbawa angin ke arahnya. Lek, saya dengar bunyinya. Saya cium aromanya, kata Sudarmo. Kali ini suaranya sedikit tidak yakin. Kamu yakin? Tanya Lek Marjo. Kali ini nada suaranya lebih serius, tidak bercanda. Iya, saya yakin. Masa saya salah lihat? Lek Marjo tidak menjawab langsung. Ia menatap Sudarmo dengan ekspresi yang susah dibaca, antara khawatir dan ragu. Kemudian dia berkata pelan, Sudarmo, jalan di depan itu ujungnya makam lama. Kamu tahu itu? Sudarmo tahu,
Tentu ia tahu, tapi aromanya masih ada, sosoknya masih terlihat. Mungkin Lemarjo kurang jelas lihatnya, kata Sudarmo, lebih ke dirinya sendiri daripada ke Lemarjo. Ia memasukkan gigi motor, tangan kanannya memutar gas pelan. Lemarjo tidak mencegah, hanya berdiri di pinggir jalan, memandangi Sudarmo yang mulai melaju ke depan. Dengan ekspresi yang tidak berubah sejak tadi, serius dan sedikit cemas. Motor Sudarmo melaju pelan meninggalkan Lemarjo yang masih berdiri di pinggir jalan. Jalanan di depannya makin menyempit. Kanan kiri sudah tidak ada kebun atau pagar, hanya tanah lapang yang ditumbuhi rumput kering setinggi lutut. Di kejauhan lampu motor menyorot sebuah tikungan ke kanan, dan Sudarmo tahu betul apa yang ada di balik tikungan itu. Pagar bata merah yang sudah menghitam karena lumut dan usia. Gerbang makam tua dusun Jagasura. Sosok penjual mie itu berjalan tepat ke arah sana. Sudarmo menekan gas sedikit lebih dalam. Motornya melaju mengambil sisi kanan jalan untuk menyalip. Lalu ia membunyikan klakson sekali, pendek. Ia ingin mencegat sebelum sosok itu masuk ke tikungan. Motor berhasil mendahului. Sudarmo memotong jalur, menghentikan motornya melintang di tengah jalan, tepat sebelum tikungan, sehingga tidak ada ruang untuk lewat tanpa memutar balik. Ia turunkan standar samping, kakinya menapak ke tanah, mesin motor masih menyala, lampu depan menyorot lurus ke depan. Sosok penjual mie itu berhenti, tepat sekitar 4 meter di depan motor Sudarmo. Pikulannya berhenti terayun. Bunyi tek-tek yang dari tadi menemani perjalanan Sudarmo tiba-tiba hilang. Tidak ada bunyi apapun selain suara mesin motor yang berderu rendah dan bunyi angin yang bergesekan dengan rumput kering di sisi jalan. Sudarmo menatap sosok itu. Tubuhnya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Pakai baju lengan panjang warna gelap dan celana kain hitam. Di bahunya ada pikulan kayu coklat tua yang di kedua ujungnya menggantung keranjang anyaman bambu tertutup kain lusuh. Di salah satu sisi keranjang kompor kecil berbahan bakar minyak masih menyala dengan nyala api biru kecil yang bergetar tertiup angin. Semua terlihat normal, persis seperti penjual mie tek-tek yang biasa Sudarmo lihat di pasar malam atau di pinggir jalan kota kecamatan. Kecuali satu hal. Sudarmo mengerutkan dahi. Ia memiringkan kepalanya sedikit ke kanan, mencoba melihat lebih jelas ke bagian atas tubuh sosok itu. Tidak ada leher, tidak ada apa-apa, tidak ada kepala. Bukan hilang atau buram, atau tidak kelihatan karena gelap. Lehernya ada, berakhir rata di bagian atas, kulitnya pucat keunguan, permukaan rata seperti sesuatu yang memang sudah seperti itu dari sananya. Tidak ada darah, tidak ada bekas luka, hanya batas daging yang berhenti begitu saja di mana seharusnya kepala berada. Sudarmo tidak berteriak. Tubuhnya tidak bisa melakukan apa-apa. Kakinya yang berdiri menopang motor tiba-tiba terasa berat sekali. Tangannya yang memegang stang motor mengencang tanpa ia sadari, sampai buku-buku jarinya memutih. Dadanya seperti ditekan dari dalam, nafasnya pendek-pendek, dan matanya tidak bisa berpaling dari sosok yang berdiri diam 4 meter di depannya itu. Sosok itu tidak bergerak, tidak maju, tidak mundur, hanya berdiri. Pikulannya masih di bahu, kompor kecilnya masih menyala, dan dari keranjang anyaman itu, aroma mie tek-tek yang dari tadi menggiurkan Sudarmo masih mengepul tipis bersama angin malam. Kaki Sudarmo gemetar, lututnya terasa seperti tidak punya tulang. Ia mencoba menggerakkan tangan untuk membunyikan klakson, tapi jarinya tidak mau bergerak. Tubuhnya kaku total. Yang ia bisa lakukan hanya menatap, dengan mata yang makin lama makin terasa panas, dan dada yang makin lama makin sesak, sampai kesadarannya perlahan mulai terasa seperti kabut yang menipis. Sudarmo ditemukan oleh Lek Gito menjelang subuh. Lek Gito
tetangga sekaligus warga yang rumahnya paling dekat dengan area makam tua. Biasa bangun lebih awal dari orang lain untuk memberi makan ayam-ayamnya sebelum adzan subuh berkumandang. Pagi itu, ketika ia membuka pintu belakang rumahnya dan berjalan ke arah kandang, ia melihat cahaya lampu motor yang masih menyala di ujung jalan, tepat di depan gerbang makam. Ia mendekati dengan hati-hati. Sudarmo duduk di aspal, punggungnya bersandar pada rotan depan motornya yang masih menyala mesinnya. Kedua lututnya ditekuk ke dada, kedua tangannya memeluk lutut erat-erat. Matanya terbuka, tapi tidak melihat apa-apa. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan tubuhnya gemetar halus meski udara subuh belum terlalu dingin. Legito langsung memanggil namanya. Tidak ada respon. Ia mengguncang bahu Sudarmo pelan. Baru kemudian Sudarmo berkedip, menoleh, dan menatap Legito dengan pandangan seperti orang yang baru keluar dari mimpi panjang yang buruk. "Sudarmo, kamu kenapa di sini?" Sudarmo membuka mulutnya, tapi yang keluar hanya suara serak yang tidak membentuk kata. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya tidak kuat. Legito menopang dari sisi kanan, pelan-pelan membantunya bangkit. Motor dimatikan. Sudarmo dibawa masuk ke rumah Legito. Pagi itu juga kabar menyebar ke beberapa tetangga terdekat. Istri Sudarmo datang setengah berlari dengan daster dan kerudung yang dipakai tergesa-gesa. Ia menangis begitu melihat kondisi suaminya yang terbaring di dipan dengan mata setengah terbuka dan badan yang sudah mulai panas. Demamnya tinggi. Hampir 3 hari Sudarmo tidak banyak bicara. Makannya susah, tidurnya gelisah, dan setiap kali terbangun malam, ia selalu duduk tegak dengan mata terbuka lebar, seperti malam di depan gerbang makam itu. Kang Cipto yang mendengar kabar ini langsung datang pada hari kedua. Ia duduk di sisi dipan, menunggu sampai Sudarmo cukup sadar untuk diajak bicara. "Kamu lihat apa, Dar?" tanya Cipto pelan. Sudarmo diam cukup lama sebelum menjawab. "Penjual mie, tapi kepalanya tidak ada." Cipto tidak tertawa. Ia hanya mengangguk pelan, seperti sudah menduga jawaban semacam itu. Pada hari ketiga, Mbah Lurah Kromo datang berkunjung, bukan untuk mengobati, bukan untuk membacakan doa khusus, tapi untuk duduk di kursi rotan di sudut kamar dan bercerita dengan suara yang tenang. Mbah Kromo mulai bicara. Sekitar 23 tahun yang lalu, di dusun Jagasura, ada seorang penjual mie tek-tek bernama Parman yang setiap malam Jumat biasa berjualan keliling desa sampai larut. Ia dikenal baik, tidak pernah menyakiti siapapun. Hidupnya sederhana dan tidak punya musuh. Sampai suatu malam Jumat Kliwon di pertengahan musim kemarau, Parman tidak pulang. Keesokan paginya pikulannya ditemukan tergeletak di tanah di dekat gerbang makam tua. Isinya masih lengkap, kompor masih sedikit hangat, tapi Parman tidak ada. Dicari kemana-mana selama berhari-hari, tidak ketemu. Seminggu kemudian, seseorang menemukan jasad Parman di balik pagar makam. Kondisinya tidak utuh. Menurut cerita yang beredar waktu itu, ada sekelompok orang yang mengira Parman menyimpan uang banyak di dalam keranjang pikulannya. Mereka merampoknya, dan ketika Parman melawan, mereka menghabisinya di tempat. Pelakunya tidak pernah tertangkap. Kasusnya tenggelam begitu saja karena waktu itu tidak ada yang berani menjadi saksi. Mbah Kromo diam sejenak setelah cerita itu selesai. Lalu ia berkata, "Setiap malam Jumat Kliwon di musim kemarau panjang, beberapa orang pernah mengaku mencium aroma mie dari arah utara. Saya selalu bilang jangan didekati, tapi tidak semua orang mau mendengar." Sudarmo menutup mata. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia sudah tahu bahwa yang ia lihat semalam bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa.
tapi juga bukan sesuatu yang perlu ia perdebatkan. Setelah seminggu demam Sudarmo turun, badannya pulih. Ia kembali bisa makan dan tidur dengan normal. Tapi sejak malam itu ada satu kebiasaan Sudarmo yang berubah tanpa perlu diucapkan kepada siapapun. Kalau malam sudah lewat pukul 9, angin bertiup dari utara dan musim kemarau sedang di puncaknya. Sudarmo tidak akan keluar rumah. Motornya ia parkir, jaketnya ia gantung, dan ia duduk di dalam bersama istrinya sambil menunggu malam berlalu. Cukup sampai di situ. Itulah akhir ceritanya, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.